Pertanyaan lanjut saya, Pak Ustadz, ada berapa marga sih sebenarnya di dalam dunia mereka itu ya, dunia jin gitu. Kalau tadi dijelaskan kita ada beberapa marga gitu kan di manusia. Nah kalau di mereka di alam jin ada berapa marga sebenarnya yang ada di sana? Itu saja Pak Ustadz pertanyaan lanjutan saya. Marga jin itu di sini 16, tapi itu hubungannya dengan manusia dan itu hanya untuk menyesatkan manusia itu aja ya. Jadi pertama Jalitun ya. Itu ada namanya marga Jalitun. Nah, apa tugasnya? Yaitu menyuruh manusia gemar boros ya, berbelanja tanpa pikiran, hanya ingat pada makan dan makanan. Nah, ini menggoda manusia agar boros, mubazir. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innamal mubazirina kanu ihwaya syaiton. Sesungguhnya orang mubazir itu saudaranya setan ya. Misalnya gini, orang kalau walimatul urus ya, itu kan berpikirnya apa? Ingin terpuji dan sebagainya. Dia buang-buang uang, ya boros lagi. Itu si Jalitun itu ya, marga Jalitun. Bukan seorang tapi marga gitu ya. Kemudian misalnya Watin ya. Watin ini tugasnya mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar bersangka buruk kepada Allah. Nah, kita tahu bahwa musibah itu adalah ujian. Agar apa? Untuk meningkatkan keimanan. Nah, tapi dia coba ketika dia sedang sakit atau sedang menderita itu, datanglah Watin. Bagaimana? Bisik-bisik dia. Kecewa, akhirnya dia jauh dari Allah. Kemudian Awar ya. Ini tugasnya menggoda raja atau orang besar agar zalim. Nah, ini dekat dengan para pemimpin ya. Pemimpin itu didampingi oleh namanya Awar ya. Nah, itu agar zalim, rasa takabur dengan jabatannya ya, menghias perempuan agar lelaki segera tergoda dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik. Nah, kemudian Hafaf ya. Hafaf itu tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat ya, suka minum khamar dan berpoya-poya. Jadi jangan heran ya, banyak orang yang begitu karena digoda itu sama marga Hafaf ya. Kemudian Murah ya. Murah itu tugasnya mendekati ahli musik. Nah, agar selalu lalai dan lengah ya, dan banyak orang yang mengikutinya. Makanya ya sekarang musik-musik itu alat ya. Sehingga musik itu kenapa? Malah ahli tasawuf itu jangan kita bermusik-musik ya. Kenapa? Karena melalaikan. Ya, tapi ada sebagian mengatakan ya kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, sekarang mana musik yang mendekatkan kepada Allah? Ya silakan aja itu, bukan, karena itu musik juga semacam Nabi Daud kan musik juga kan, seni gitu. Seni nggak apa-apa, tapi yang melelahkan apa? Ya, mohon maaf ya, coba dangdut mendekatkan diri kepada Allah enggak? Ya bisa aja mungkin Om Irama yang nyanyi ya kan, tapi yang lain. Nah, itu dibantu yang namanya jin, apa namanya? Murah ya. Kemudian yang keenam Masud ya. Tugasnya menyuruh manusia supaya selalu mengumpat fitnah dan adu domba, suka berdendam sesama manusia. Nah, gitu. Jadi potensi dalam diri ada, masuklah jin itu. Ya, marga itu ya. Kemudian Dasim. Nah, Dasim ini adalah untuk menceraikan istri. Makanya kita hati-hati ya, jangan sampai bahasa cerai muncul atau kekecewaan. Karena justru kita harus saling menjaga. Nah, kalau kita tidak mengikatkan akidah kita ya, mendekatkan diri kepada Allah, itu mudah masuk. Makanya sekarang banyak orang yang cerai gitu ya, cerai itu karena itu si Dasim namanya ya. Kemudian Walahan, tugasnya menimbulkan rasa was-was dalam beribadah ketika seorang itu sedang mengenai wudhu. Nah, dalam sholat juga kadang-kadang kita perhatikan ya, yang wudhu itu saya pernah melihat orang wudhu udah selesai balik lagi, udah gitu balik lagi, sampai dia terlambat sholatnya karena wudhunya. Ada yang kayak gitu ya. Atau ada juga orang sedang sholat, Allahu Akbar, balik lagi, Allahu Akbar, bikin keraguan. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau kita mau sholat apa? Berdoa ya.
minimal kul a'udzu birabbin nas malikin nas, minimal itu. Kemudian lahus itu tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah. Nah ini, jadi mohon maaf juga banyak orang yang menyembah berhala gitu ya. Nah ini tugasnya, intinya bagaimana agar manusia sesat ya. Kemudian sabrum itu tugasnya mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima. Kemudian miswat ya, kata maswat tugasnya mempercepat manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat, di samping melengah-lengahkan berbuat amal soleh dan gemar membawa berita dusta dan gosip liar ya. Kemudian takabur ya, tugasnya menimbulkan rasa ujub, takabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Nah manusia itu ada potensi untuk takabur, itu ada. Nah alat untuk takabur apa? Harta, ilmu, jabatan. Nah kalau ada potensi masuk itu ya takabur itu, supaya apa? Tambah takabur itu, sombong. Berupanya ini udah sombong. Kita tahu sendiri dah dalam hadis Rasulullah, apabila manusia dimasuki sifat takabur walaupun sebesar zarah, maka haram baginya surga. Nah itulah peluang bagi setan tadi ya, masuk ke dalam jiwa orang tadi ya. Akhirnya ya dia berbuat ya jauh dari Allah ya. Hinjab itu tugasnya mengganggu orang yang beribadah dengan membuat manusia berasa was-was ya, yang saya katakan tadi. Kadang-kadang ketika sholat banyak bayangan-bayangan di situ yang kita mengganggu sholat. Kita tahu nggak Allah akan memberi pahala, memberi nilai kepada orang sholatnya khusyuk. Nah itu kan kesempatan bagi setan itu, bagaimana supaya tidak khusyuk. Makanya kita minimal syariat ya, kalau sholat hindarkanlah hal-hal yang mengganggu. Kemudian yang kedua, hafalkan arti-arti sholat sehingga kita dibimbing oleh bacaan tadi ya. Kalau misalnya baca tapi nggak ngerti, itu masuk di sini ya. Yang ke-14 adalah laknis ya, tugasnya mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu. Nah tadi berbarengan dengan yang sebelumnya ya. Abyad itu setan yang paling berat godaannya, paling buruk sikapnya, karena tugasnya ialah menggoda para nabi dan rasul yang diutus, ulama. Nah, jadi jangan dianggap ulama itu tidak digoda ya. Ada petugas khusus ya. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk tahu dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengan hati. Kita ingat ini. Kalau hafal-hafal ya. Kemudian yang ke-16 khannas ya, menimbulkan was-was hati terhadap adanya Allah. Nah, Allah ada enggak gitu, atau bagaimana ini, itu petugasnya. Jadi marga itu dalam rangka untuk itu ya. Itu sebagian saja ini ya. Belum kan tadi saya sebutkan yang namanya santet, loh, pelet. Nah, itu pelet itu adalah marga juga itu untuk menipu ya. Itu. Jadi hampir ya, karena mengecoh kita. Kadang-kadang bacaannya, kadang-kadang ya dari Al-Quran. Itulah hebatnya iblis, setan tadi ya, aparat iblis tadi. Jadi kita dalam hal ini, siapa sih yang tidak kena semua? Kena. Pimpinan ada, gitu kan? Kiai ada, perempuan ada, semuanya ada di sini. Nah gitu ya. Itu saja mungkin ya. Jadi marga-marga itu banyak sebenarnya, gitu ya kira-kira ya.